Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Sistem Ekonomi, Moneter, dan Fiskal pada masa Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Maratu Solihah, dan yang kedua, Safitri Kartika Dewi. Sebelum kita masuk ke materi tentang sistem ekonomi, moneter, dan fiskal masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, sebaiknya kita mengetahui tentang apa itu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ikhtisad atau menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama, nilai dasar kepemilikan, yaitu seseorang yang tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik dan tidak bisa memeliharanya dengan baik, maka mereka akan kehilangan fungsi sosialnya. Yang kedua, nilai dasar kebebasan, yaitu seseorang diberikan kebebasan untuk menggunakan hartanya demi kepentingan bersama. Yang ketiga, nilai dasar keadilan. Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada pemiliknya tanpa melebihi dan mengurangi. Yang keempat, nilai dasar keseimbangan. Nilai dasar keseimbangan di sini bukan hanya dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, tetapi juga dalam modal dan aktivitas, konsumsi dan produksi, serta sirkulasi kekayaan. Dan yang terakhir, nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Islam melarang adanya praktik-praktik kezaliman dan ketidakadilan terhadap sesama. Maka kita perlu menerapkan nilai dasar sistem ekonomi Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dari otoritas moneter yang pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang dan juga mendorong pertumbuhan dan kelancaran produksi guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sasaran kebijakan dalam Islam antara lain: yang pertama, kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang optimal harus menjadi tujuan alami dari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan pemanfaatan sumber-sumber daya manusia dan alam secara efisien dan penuh serta bagi kesejahteraan ekonomi berbasis luas. Namun, laju pertumbuhan itu sendiri tidak terlalu penting. Dan yang kedua adalah stabilitas nilai tukar mata uang. Stabilitas dalam nilai tukar mata uang atau nilai kurs harus menjadi tujuan utama dalam kerangka sistem moneter Islam, karena penekanan Islam yang begitu tegas dengan kejujuran dan keadilan. Hal ini dapat terjadi bahwa nilai kurs merupakan alat pertukaran untuk mendapatkan barang atau jasa dari luar negeri. Jika nilai kurs tidak stabil, maka akan mendapatkan resiko dari menurunnya nilai kurs. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir ialah mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian. Sasaran mobilisasi tabungan memang perlu adanya, karena Islam secara tegas mengecam penimbunan harta dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam. Lembaga-lembaga ini tidak beroperasi berdasarkan riba atau bunga, tetapi akan berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian atau bagi hasil. Maka perlu diorganisasikan dalam suatu cara yang efisien dan beragam sehingga mampu menghasilkan keuntungan bersih yang akan dibagikan kepada para deposan dan juga pemegang saham. Kebijakan ekonomi pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan
dalam bidang ekonomi terbukti sangat berkembang dengan maju dan pesat. Kebijakan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan diantaranya yang pertama, mempertahankan pemberian bantuan dan santunan. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Kebijakan yang kedua ialah mewajibkan zakat. Seperti halnya di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab, zakat di masa Utsman bin Affan tetap merupakan primadona pendapatan keuangan negara. Utsman menetapkan beberapa kaidah yang penting diperhatikan sebagai kewajiban agama, yakni yang pertama, kewajiban zakat merupakan kewajiban tahunan, kecuali zakat pertanian yang harus dikeluarkan setiap panen. Kedua, kewajiban zakat merupakan kewajiban yang harus jadi perhatian setiap kaum muslimin. Kebijakan yang ketiga yakni waris. Harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya. Kebijakan yang keempat yakni Khalifah Utsman bin Affan menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk tujuan reklamasi dengan harapan dapat memberikan tambahan pemasukan pada Baitul Mal. Dan yang kelima atau yang terakhir, tidak adanya kebijakan kontrol harga, tetapi beliau berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan fiskal pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Dan yang kedua, meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan, serta meningkatkan dana pensiun, serta dana pembangunan wilayah taklukan baru, dan membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jiz'ah dari Mesir. Sistem ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada sistem ekonomi pemerintahan ini diberlakukannya kebijakan tentang satu, penetapan pajak, yang kedua mengurangi pengeluaran untuk angkatan laut, yang ketiga menarik kembali tanah pemberian Utsman untuk dijadikan milik negara kembali, dan yang keempat menindak tegas melawan korupsi serta mengontrol pasar dari tindak penimbun barang dan pasar gelap. Sistem moneter fiskal pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama pengaturan keuangan negara atau Baitul Mal, yaitu penerapan prinsip pemerataan dalam masalah pendistribusian harta Baitul Mal untuk diberikan santunan yang sama kepada orang yang lebih membutuhkan tanpa melihat status apapun. Yang kedua, pada masa pemerintahan ini adanya percetakan mata uang koin atas nama negara lain. Dan ini kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan uang koin. Tetapi uang tersebut tidak dapat beredar karena pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini berjalan sangat singkat dengan terbunuhnya sang khalifah ke-6 pemerintahannya. Simbolannya ialah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Selain itu, Utsman bin Affan adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya di antara sahabat Rasul. Kekayaannya juga turut membantu terwujudnya Islam di berbagai peristiwa penting di dalam sejarah. Sistem ekonomi dan moneter serta fiskal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan menetapkan kebijakan atas pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu, dan hasilnya mengalami peningkatan dari 9 juta dirham di masa Umar bin Khattab menjadi 50 juta dirham di masa Utsman bin Affan, serta juga memberlakukan kewajiban zakat setiap tahunnya kecuali zakat panen.
atau pertanian yang harus dikeluarkan setiap panennya. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini selama 5 tahun telah diberlakukannya kebijakan tentang pendistribusian seluruh pendapatan Baitul Mal sama dengan kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar, serta adanya kebijakan pengetatan anggaran negara dan menekankan perhatian kesejahteraan para prajurit dan keluarga. Berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama orang miskin, teraniaya, dan penyandang cacat, melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, pemberantas para tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap.